Setelah sampai di rumahnya ibunya Mas Eko di Pringjowo, itu saya kan lumayan kaget karena ternyata banyak anggota keluarganya di rumah itu udah ngumpul. Jadi udah ada ibunya Mas Eko itu, anak-anaknya, adik-adiknya Mas Eko. Dia kan anak sulung ya, anak pertama, punya 3 adik, 1 adik perempuan, 2 adiknya laki-laki. Adiknya perempuan sama adiknya yang laki-laki itu nikah sama orang satu desanya itu, masih bahkan adiknya perempuan itu masih tetangga deket sama ibunya, cuma jarak 4 rumah lah dari rumah ibunya. Terus adiknya yang laki-laki itu cuma beda dusun aja dari rumah ibunya gitu kan. Jadi pada dasarnya adalah yang jagain ibunya gitulah di situ. Anaknya ada 2 yang deket jagain ibunya. Terus kenalan sama saudara-saudaranya, ada Pak D-nya, Bude-nya, Bule-nya, semua ada di situ. Sepupu-sepupunya semua datang di situ. Terus mereka minta aku buka nikab. Aku kan waktu itu masih bercadar ya, masih nikapan. Terus aku bilang enggak bisa. Waktu itu kan aku masih kekeh ya kan. Karena aku nanti takutnya aku buka, ujungnya kan berakhir talak gitu kan, karena aku masih kekeh mau minta talaknya gitu. Terus mereka bilang, kita mau dengar awalnya pertemuannya Mama Al sama Eko sampai terjadi pertengkaran dan sampai ke sini gitulah kan. Jadi aku ceritakan gitu ya kan, aku itu keselnya, intinya yang aku sampaikan, aku tuh kesel, marah gitu, kecewa sama Mas Eko ini, kok niatnya berjuang itu nggak ada gitu, kok gampang banget menyerah, dikit-dikit menyerah mau pulang gitu, nggak sesuai dengan komitmen awal gitu, padahal dia laki-laki, aku bilang gitu kan. Kok sepertinya teguhnya aku gitu kan, padahal aku sudah berusaha gimana biar dia punya kerjaan di sana gitu, udah tak usahain ngajarin dia nyetir, punya SIM, masukkan akunnya ke ojek online gitu, ke taksi online, kok gampang banget gitu pengen berhenti, dikit-dikit mau pulang gitu, cuma gara-gara masalah mau beli chargeran mobil aja, aku bilang gitu kan. Terus kalau ada beban yang lebih berat di rumah tangga kami, kira-kira Mas Eko ini bisa bertahan enggak nanti-nanti? Itu aja makanya pertimbangannya, aku bilang. Makanya aku itu bilang sama Bang Dedi tadi, diskusi sama Bang Dedi masih di rumahnya Didi, aku masih berniat mau minta talaknya saja dari Mas Eko gitu kan. Terus Pak Leknya, ada namanya Lek Mo itu, saudara ibunya yang paling kecil lah, saudara kandung ibunya yang paling kecil tuh, terus bilang, kalian diskusilah berdua di mobil sana, ngomong berdua apa niatnya gitulah kan. Jadi kita diskusi di mobil. Terus Mas Eko ini kan kesannya setelah sampai di rumah ibunya kayak jual mahal gitu ya kan. Ya udah kalau kamu nggak mau, iya aku memang nggak mau Mas, aku bilang. Ini aja kita diskusi udah bertengkar, aku bilang. Kan dari awal segitu nyampe aku turun dari mobil kamu tanya, ngapain jauh-jauh ke sini, kan aku bilang, aku mau minta talak, aku disuruh Bang Hegar nyari kamu untuk talak, ngapain sampai ke sini minta talak? Kalau aku nggak pulang-pulang kan itu udah termasuk talak. Nah, itu pengakuan kamu ilmu agamanya tinggi, tapi itu saja kamu nggak paham. Kalau aku nggak paham itu wajar Mas, aku mualaf, aku bilang gitu kan. Kamu yang terlahir muslim, yang ngakunya anak pesantren, bisa kitab kuning, masa nggak paham itu? Kamu ninggalin aku tanpa talak, kamu gantung aku tanpa talak, aku bilang gitu kan. Sementara Bang Hegar bilang, bagi muslim yang kafah, yang tahu ilmunya, itu ngerti, kalau kamu ditinggalin tanpa talak, itu kamu digantung, seumur hidup kamu tuh istrinya. Kalau kamu nikah lagi sama orang, kamu zina seumur hidup.
Kejahatan apa yang kulakukan, Mas? Sampai kamu tega mau buat aku tergantung-gantung seperti itu. Seandainya aku nggak mau pusing dengan apapun kebenaran agama ini. Aku yang seperti kamu bilang, kalau kamu nggak pulang-pulang sudah terhitung talak. Nah, aku santai aja sampai 3 bulan nggak nungguin kamu pulang, nggak kamu nafkahin, berarti sudah talak. Seperti pendapat orang-orang awam, berarti aku santai aja sampai berbulan-bulan. Setelah itu aku kenalan sama orang lain, nikah lagi, jatuh dalam perjinahan seumur hidupku, dalam keadaan tidak ngerti. Aku bilang tidak paham, sementara kamu paham. Aku bilang gitu. Berarti yang jahat kan kamu. Aku kalau berzina dengan laki-laki lain dalam status di hadapan Allah aku masih istrimu, segala dosaku kamu yang nanggung. Mau kamu? Aku bilang gitu. Dosa istri itu yang nanggung suaminya, apalagi kalau istrinya nggak paham dia sedang berbuat dosa. Aku bilang, coba, aku bilang gitu. Aku seperti menuruti apa yang pendapat pada orang-orang pada umumnya yang mengatakan kalau 3 bulan nggak kamu nafkahi itu termasuk cerai gitu. Terus aku santai aja lah di Jakarta, nunggu 3 bulan, terus dapat kenalan baru, terus aku nikah lagi. Padahal di hadapan Allah aku itu masih sah jadi istrimu, gak pernah kamu talak. Itu seluruh dosaku seumur hidup aku menikah dengan suamiku yang baru itu, yang kuanggap suami itu. Itu kan kamu yang nanggung dosanya, aku bilang gitu kan. Makanya aku datang ke sini karena aku tahu ilmunya dari Bang Hegar. Katanya minta talaknya, cari dia, kejar dia. Kalau nggak dapat, setidaknya hubungi keluarganya. Bilang, dikirim via WA, voice note atau apa. Kalau nggak mau ketemu kamu lagi, ucapan talaknya. Itu harus suaranya ya, nggak boleh diketik katanya gitu. Jadi suruh dikirim voice note atau video atau gimana. Jadi kamu harus ditalaknya, gitu kan. Oh ya udah bang, makanya aku cari kamu, aku bilang gitu toh. Terus dia bilang, permintaan aku kalau kamu nggak mau di sini, aku nggak mau ikut ke Jakarta, dia bilang gitu kan. Terus aku diskusi lah sama Bang Dedi sama Umah itu. Terus ini pendapatnya Umah itu, istrinya Bang Dedi. Itulah masalahnya. Seharusnya aku teguh dengan hatiku, jangan dengerin pendapat orang. Jadi Umah ini bilang, gini loh Mama Al, katanya. Kalau kamu ditakdirkan Allah bertemu lagi setelah Mas Eko menghilang seperti itu, ternyata ada caranya Allah mempertemukan kamu lagi. Kamu tahu titiknya dia di mana dari akun Google, akun Gmailnya. Kan itu sudah cara Allah untuk memperpanjang jodoh kalian, katanya gitu. Ya nggak juga, mungkin Allah kasihan juga Uma sama aku. Biar aku nggak digantung-gantung sama dia, biar aku dapat talaknya, aku bilang. Jangan mengira-ngira apa maksudnya Allah, aku bilang gitu kan. Sudah kelihatan kok, aku bilang. Setelah di sini aja dia keras sama aku bilang gitu kan. Tadi dia waktu masih di rumah Didi masih seperti ngebujuk-bujuk, ayo ke rumah ibu. Setelah di sini dia keras kok, aku bilang. Bahkan suaranya setengah membentak aku bilang gitu kan. Terus Uma itu bilang, coba dulu, katanya. Dia nggak mau Uma balik ke Jakarta. Dan aku nggak bisa ninggalin komunitas mualaf center itu, tempat aku bersama saudara-saudara mualafku itu. Sekarang kan aku nggak punya keluargaku itu ya mualaf center itu, aku bilang gitu kan. Aku harus jauh dari mereka tuh, aku nggak siap, aku bilang. Selama ini bertahun-tahun aku hidup menjanda sendiri, yang bantuin aku itu semua kalau aku punya kesulitan itu yang bantuin mualaf center, aku bilang gitu. Sampai aku dapat uang ini, itu semuanya jasa dari mualaf center, aku bilang gitu kan, yang nyediain pengacara buat aku untuk mendapatkan hak-haknya anakku dari kantornya almarhum, aku bilang gitu, untuk dapatin pesangonnya almarhum. Itu semuanya karena kebaikan dari mualaf center Indonesia, aku bilang gitu. Kalau aku mau jauh dari mereka nggak bisa, kan bisa buka shelter di sini, kata Oma itu. Kan bisa buka usaha dagang shelter mualaf juga di sini. Apa simpatinya sama Oma? Orang Jakarta ngerti apa itu mualaf center. Mereka tahu kenapa mereka bersedekah ke mualaf center. Mereka paham untuk apa bersedekah itu, bahwa mualaf itu salah satu asnaf yang perlu disedekahi. Apa orang sini juga paham? Aku bilang gitu toh.
Aku merintisnya aja di Jakarta, itu sudah tertatih-tatih, sampai mereka paham betul apa itu shelter mualaf. Makanya orang sentra timur pada ngerti sekarang, pada mau bersedekah mualaf. Kebanyakan orang kan ngertinya sedekah yatim sedekah duafa, sedekah untuk orang cacat. Kalau sedekah mualaf itu seperti baru-baru didengar, baru dipahami. Padahal pada zamannya Nabi yang paling digencar-gencarkan itu sedekah mualaf, aku bilang gitu kan. Pada zamannya Nabi merintis agama Islam ini, baru adanya agama Islam, sampai Nabi mengeluarkan sebagian dari hartanya itu untuk mualaf, bukan untuk yatim, bukan untuk janda miskin, bukan untuk duafa, bukan, aku bilang. Kebanyakan hartanya Nabi itu disumbangkan untuk keperluan mualaf, aku bilang gitu kan. Nah itu nggak dipahami orang sekarang, aku bilang gitu. Karena apa? Karena mualaf ini kebanyakan orang-orang dewasa yang sudah bisa bekerja, dan mereka pikir bisa diusahakan sendiri. Nah aku nggak mau rintis seperti itu lagi. Capek merintisnya di Jakarta aja susah, sementara pemahaman orang di Jakarta sudah cukup berpendidikan, sudah cukup awam dengan shelter mualaf, aku bilang gitu. Aku mau merintis di sini gimana? Semua kan izinnya Allah, kata Oma, istrinya Bang Dedi kan. Semua itu izinnya Allah, Mama Al. Kamu tahu kenapa kamu dibawa ke sini? Mungkin Allah mau meletakkan shelter mualaf itu di sini, biar orang-orang sini tahu shelter mualaf, biar mereka kebagian untuk bersedekah mualaf, katanya gitu. Kamu coba dulu, kalau memang nanti kepentok atau tidak ada jalan keluar dari Allah, kan kamu bisa kembali lagi ke Jakarta. Tapi kan sayang, pernikahanmu ini sudah jauh-jauh, dibukakan Allah jalannya. Aku minta sama Allah dibukakan Allah jalannya untuk ketemu Mas Eko, minta talak aku bilang gitu. Jangan berpikir seperti itu. Yang kita lihat Mas Eko itu masih mau sama kamu. Misalnya kamu pulang, mau pulang, kamu gak dapat talaknya kan percuma juga. Dia gak mau nalak kamu kok, katanya. Mau dia, aku bilang. Tadi dia udah bilang kok, kalau kita gak cocok ya aku ucapkan talaknya. Oh ya udah, ayo, katanya gitu kan. Kalau memang dia bersedia. Terus kami masuklah ke ruang tamunya itu lagi, duduk di situ sama keluarganya. Terus aku bilang sama Lekmo itu, kita udah berunding Lekmo di mobil, kita berdua udah ngomong. Jadi tadi juga sedikit bertengkar sama Mas Eko. Jadi sebaiknya memang talak, aku bilang gitu kan. Cuma Mas Eko mau nggak ngeluarkan talaknya? Talak itu kan haknya suami ya, aku bilang gitu. Mau aku minta pun talak, teriak-teriak, guling-guling aku di sini, kalau dia nggak ngucap talaknya ya nggak jadi talak, aku bilang gitu. Sekarang ucaplah Mas, tadi kan kamu bilang nggak apa-apa kalau kita nggak ketemu titik temunya kita, Mas mau ngucap talak, aku bilang gitu kan. Terus datanglah Lekmo. Pada dasarnya keluarga itu nggak mau aku ditalak sama Ekonya juga nggak mau. Cuma dipanjang-panjangin aja biar nggak kelihatan seperti ngebet banget gitu. Ekonya nggak mau ngucap talak ini, ngebet banget, pengen tetap pernikahan ini teruskan ya kan. Terus mikir-mikir dulu, kata Lekmo ini. Bener Eko, kamu mau talak dia? Ya iyalah Pak D, kalau memang nggak cocok, nggak ada ketemunya, Pak Le, kata dia gitu kan. Terus nangislah ibunya tuh nangis bahasa Jawa. Aku kan lumayan tahu bahasa Jawa ya, karena pernah di Bojonegoro dulu 1 tahun waktu Rezel lahir, anak kedua Kuni lahir. Terus bahasa Jawa tapi ngomongnya artinya itu seperti ini. Udah sampai ditalak Eko Lia, mantan istrinya ditalak, udah nikah sama dia, udah sampai ada masalah, sampai datang ketemu di sini. Perempuan ini masih aja nggak mau nerima Eko, masih aja ngungkit-ngungkit talak, katanya gitu. Mau jadi apa Eko, katanya. Mantan istrinya udah ditalak, dia yang katanya istrinya udah datang ke sini malah datang minta talak, katanya. Sehancur apalah Eko nanti, gitulah yang ku denger. Nangisnya ibunya ini, nangis ibunya di hadapan semua orang di situ, keluar air matanya, dan aku pun kasihan. Nah, aku kasihan lihat ibunya menangis. Terakhir ku bilang, ya udah Le, aku coba di sini.
tapi aku nggak janji. Seumur hidup aku tidak pernah bertani. Seumur hidup aku tidak ngerti bertani. Aku besar, lahir, di kandungan saja aku sudah ada di kota besar. Aku tidak merasa bisa sanggup di sini. Dalam perjalanan dari Ungaran ke sini, jalan ke kampung ini saja rasanya aku nggak sanggup hidup di sini. Aku bilang, jauh banget dari keramaian. Butuh apa-apa kayaknya extra effort. Aku bilang gitu. Tak ngerti entah nggak mereka effort waktu itu. Aku bilang aja lah seperti itu. Extra effort mau dapatkan apa-apa di sini. Aku belum tahu aja berapa harga di sini, tapi kelihatannya bakalan mahal keadaan harga kebutuhan di sini. Karena jauhnya pasarnya, aku bilang. Tadi Mas Eko bilang, ini pasar Guo. Orang-orang kampungku kalau mau beli apa-apa ke sini. Dan dari pasar Guo itu dari tadi aku lihat jam itu sekitar 1 jam ya nyampe ke rumah ibu ini, aku bilang gitu. Jadi nanti kalau semisalnya aku tidak sanggup berada di sini, tolong jangan dibilang aku ini tidak berprinsip, tidak komitmen. Karena semua orang punya kadar. Ngerti kan, Le? Aku bilang. Punya kadar kebiasaan hidup. Ya mungkin orang sini kebiasaan seperti itu. Bersahaja, gak pakai apa-apa, gak makan apa-apa, yang penting makan. Aku tidak, aku bilang. Dari kecil, aku tidak seperti itu. Jadi semua orang punya kadar hidup. Dan ini masih mau kubahas sama Mas Eko. Kalau memang aku di sini, aku diizinkan buka usaha dan jangan tinggal di rumah ibu ini. Karena di sini nggak akan ada usaha yang bisa aku jalankan. Aku kan tahu ya kemampuanku, aku bilang. Kayaknya kalau aku tinggal di rumah ibu ini, aku buka usahanya jauh di sana dan harus tinggal di sini. Pulang pergi itu ngabisin bensin satu, ngabisin tenaga satu lagi. Aku bilang gitu. Ngabisin waktu. Seperti kata Mas Eko, ibunya sudah nggak punya suami, sudah almarhum. Bapaknya Mas Eko, aku bilang gitu. Tapi kan ada adiknya yang masih tetangga sini, nikah sama orang sini. Dia bilang itu, Mama Alif rumahnya cuma 4 rumah dari sini kok, aku bilang. Itu aja yang ku minta. Kalau aku memang harus tinggal di Boyolali, aku minta aku bisa tetap buka usaha, tapi jangan di lokasi kampung ini. Karena nggak ada usaha yang bisa jalan kayaknya di lokasi kampung ini. Karena aku punya 2 anak bawaan, Lekmo, aku bilang gitu. Aku punya 2 anak dari almarhum suamiku. Dan itu bukan kewajibannya Mas Eko menafkahi. Jadi aku harus tetap punya usaha, punya penghasilan sendiri. Dan jangankan karena aku punya anak bawaan, bahkan Mas Eko saja dengan penghasilannya sendiri tidak sanggup menafkahi anak-anaknya, aku bilang gitu. Karena kemarin sebelum kami dekat, dia tuh cerita, aku banyak utang. Untuk apa kamu ngutang? Kebutuhan hidup. Berarti dia gak sanggup menafkahi rumah tangganya, aku bilang gitu. Jadi intinya ini, kami ini menikah itu karena keberanianku. Lek mau paham kan? Kami ini jadi menikah itu karena aku percaya diri dengan kemampuanku sendiri, bukan karena kemampuannya Mas Eko. Maaf ya Mas, aku bilang, bukan merendahkan kamu, tapi di saat kita baru bertemu, kita saling jujur. Kamu siapa, apa, dan bagaimana, aku siapa, apa, dan bagaimana. Iya kan Mas, aku bilang gitu. Kamu awal kenal samaku kebanyakan itu cerita beban semua, aku bilang gitu. Sementara aku kenal sama kamu, aku cerita aku wanita tangguh yang sanggup menerima mualaf di shelterku, yang sanggup membiayai mualaf di shelterku, bukan hanya membiayai anak-anakku, tapi juga bisa membiayai diriku dan juga shelterku, aku bilang gitu. Aku tidak takut dibebani, sementara kamu depresi karena beban, aku bilang. Jadi itu perbedaan kita. Karena itulah kamu sangat gampang menyerah. Makanya aku minta talak.
Karena kita berada di posisi yang berbeda. Kamu takut dibebani, sementara aku sangat terbeban, aku bilang. Bukan hanya kamu yang membebani aku selama ini, aku bilang gitu kan. Anak-anak, kayak kemarin Ustadz Agus dari Ciranjang bilang, ada mualaf, butuh ini, ibu mau sedekah nggak? Dari shelter ibu ada nggak yang mau disedekahkan? Nah itu aku transfer uangnya 300.000 karena ada mualaf butuh uang kontrakannya harus dibayar, kalau nggak dia diusir dari kontrakan, aku bilang gitu kan. Nah aku terbiasa seperti itu dan aku nggak hitung-hitungan sama Allah, aku bilang. Aku tidak pernah melihat uangku sisa segini. Nah yang ada di hatiku itu, kalau Allah izinkan masih ada di dompetku segini dan ada mualaf yang minta tolong segini, berarti ini rezeki mualaf itu. Dan Mas harus paham itu. Itulah aku. Sebelum ketemu Mas kemarin aku udah bilang kan, sebelum nikah sama Mas, aku pemilik shelter mualaf ini. Dan kalau ada hal-hal yang seperti tiba-tiba ada mualaf yang numpang, tiba-tiba ada WA dari shelter mualaf lain bilang butuh ini, dan aku masih punya uang, Mas jangan keberatan, itu ku kasih selama itu bukan uangnya Mas, ku bilang gitu. Aku gak akan ambil haknya Mas, hartanya Mas gak akan ku ambil untuk shelter mualaf ini. Tapi kalau itu masih uangku dan aku tahu kadarnya, karena kemarin itu bukan aku nggak tahu kadarnya, aku tahu batasnya untuk bersedekah, aku bilang gitu. Kalau masih sekian persen dari keuntungan usaha ini aku sedekahkan. Aku nggak pernah ngambil hak anakku, misalnya nafkah anakku aku sedekahkan, enggak, karena itu juga keterlaluan. Umanisa itu istrinya Bang Egar, istrinya guruku bilang, kalau kakak mau bersedekah jangan korbankan nafkahnya anak-anak, jangan korbankan warisannya anak-anak. Jadi kakak takar saja berapa keuntungan di shelter itu. Misalnya kakak dalam hati, aku berjihad untuk Allah sekian persen. Nah itu saja katanya gitu. Tapi jangan pelit. Kalau memang keuntungan itu masih ada, jangan ditahan-tahan di saat ada yang butuh mualafnya, katanya gitu. Nah, aku gak akan sampai memakan hartanya Mas Eko suatu hari, enggak. Bahkan bagian dari anak-anakku juga enggak, aku bilang gitu kan. Jadi cuma itu doaku sama Allah selama ini. Aku dipertemukan dengan seseorang laki-laki yang paham agama, yang bisa jadi imamku, dan yang ngerti, memahami aku dan shelter ini adalah jihadku. Itu saja, aku bilang. Aku gak minta suami yang kaya, aku gak minta suami yang harus bergelimangan harta, enggak, aku bilang. Harus menafkahi anak-anakku, enggak. Itu saja, karena aku tahu rezeki itu dari Allah. Nah itu aku bilang, aku perempuan yang benar-benar tahu rezeki dari Allah. Makanya aku gak takut nikah sama Mas Eko yang utangnya banyak, karena kalau itu rezekinya, utangnya akan lunas. Biarpun bukan aku yang bayar, biarpun bukan dari mana-mana, kalau Allah bilang lunas, lunas. Semua hal itu atas izin Allah. Entah kalian paham atau enggak itu, tapi itu sudah terjadi berkali-kali di hidupku. Segala sesuatu, hal sekecil apapun, semuanya atas izin Allah. Tidak ada satupun bisa terjadi kalau bukan izinnya Allah. Itu yang benar-benar ku alami dalam hidupku. Ini mereka diam semua. Mungkin mereka berpikir, oh ini perempuannya seperti ini, oh istrinya Eko ini ternyata seperti ini. Mungkin bagi mereka itu nggak biasa, nggak pernah mereka mungkin menemui seseorang yang seperti itu, gitu kan. Sementara aku di Jakarta bersama komunitas Mualaf Center Indonesia itu, kami semuanya seperti itu. Aku, ustadz-ustadz itu, Bang Hegar, istrinya, donatur-donatur yang ada di shelter itu, gitu kan. Semuanya berprinsip seperti itu, bahwa apapun jihad kami, kalau diizinkan Allah, itu terjadi. Jadi kita tuh gak stres sebenarnya. Jadi pemilik shelter mualaf ini kita gak stres. Kita tinggal minta aja sama Allah. Kalau dikasih Allah berarti itu fasilitas dari Allah. Kalau gak dikasih Allah berarti Allah belum izinkan. Gitu aja.
Dan itulah perbedaan aku dengan Mas Eko ini. Aku benar-benar biarpun agamaku kurang baik gitu kan, aku kan belum ngerti-ngerti banget nih keislaman ini gitu kan. Sementara dia dari lahir, dari kecil sudah belajar agama mulu gitu kan. Dia kan gak sekolah, dia kan gak cukup sampai SD saja. Setelah itu dia habiskan waktunya cuma belajar agama gitu kan. Itu yang ku dengar. Nah, di antara orang-orang sekampungnya juga bilang dia yang paling pintar agama di satu kampung itu. Karena dia yang paling serius mempelajari Al-Quran gitu toh. Tapi kok bisa gitu. Dia tidak menyerah itu sama Allah. Masih bisa mereka-reka lagi, kalau aku begini biar dapat rezeki begini, biar aku begini biar dapat masih seperti itu. Karena itulah selama ini aku lihat, aku ada keraguan waktu itu uang itu 500 tuh hilang di mobil, dia yang ambil. Gak mungkin adiknya Mbak Dami. Karena adiknya Mbak Dami itu posisinya di belakang duduknya, dan tasku itu kan di sampingnya Mas Eko, aku tinggal di bangku tempat aku duduk itu. Cuma aku berpikir seperti ini, biarlah dia ambil, mungkin memang kecurigaan itu dia yang ambil gitu ya kan. Karena sudah ketahuan uang itu dilemparnya ke belakang setelah anak-anak keluar sama adiknya Mbak Dami keluar dari mobil gitu kan. Masa iya udah semua nyari-nyari, tiba-tiba uang itu ada di jok di tempat anakku duduk gitu ya kan. Padahal anak-anakku udah bolak-balik berdiri, bolak-balik lihat ke bawah jok, ke belakang juga nggak ada uang jatuh gitu kan. Makanya itu aku cuma berpikir seperti ini aja, nggak mau menghakimi terlalu banyak. Kenapa Mas Eko ambil uang itu saat itu? Aku cuma berpikir, kamu belum tahap hidayah itu. Nanti kalau kamu dalam tahap hidayah yang sama seperti yang ku dapat, semenyerah diriku kepada Allah, kamu juga di titik semenyerah itu sama Allah, kamu akan punya kepedulian yang sama seperti yang aku rasain gitu saja. Makanya kalau orang-orang di sekitarku waktu itu diseruni di Sentra Timur pada bilang, itu suamimu nikah sama kamu tuh karena lihat kamu ada apanya. Aku cuma jawabnya seperti ini, nanti ada titiknya dia mendapatkan hidayah setara seperti yang ku dapatkan, aku bilang gitu. Dia nanti juga memahami bahwa menikah itu bukan keuntungan, bukan mengenai untung rugi, aku bilang gitu kan. Nikah itu ibadah, dan kita nggak bisa menghakimi orang bahwa dia nikah karena ini, karena itu, karena ini. Dan kalau memang sampai bertahun-tahun dia masih berpikir bahwa pernikahan adalah masalah untung rugi, di saat itu aku akan angkat kaki, gue bilang gitu. Berarti dia nggak pernah satu arah denganku, gue bilang gitu kan. Itu aja aku jawabnya. Kalau teman-temanku di apartemen pada bilang, kamu nggak berpikir gini, kamu nggak takut seperti ini, kamu nggak takut dimanfaatin segala macam seperti itu, aku cuma bilang begitu. Aku orang yang nggak bisa dimanfaatin, aku bisa menjaga uangku dengan baik, aku bilang gitu. Aku bisa menjaga hartaku dengan baik. Dia tidak bisa mengambil uangku kalau masih dalam pengawasanku, kecuali dia pinter banget, aku bilang gitu, bisa ngambilnya tanpa sepengetahuan aku. Ya berarti itu ilmu gaib, aku bilang gitu tuh. Jadi itulah intinya niatku menikah dengan Mas Eko ini. Itu karena ibadah. Yang pertamanya aku niatku menikah sama dia kan karena shelter ini butuh imam gitu kan. Kalau ada yang mau syahadat, mualafnya, itulah pertama kali aku pengen menikah. Disarankan guruku untuk menikah, untuk menjauhkan fitnah. Terus shelter ini butuh imam. Terus kalau ada orang yang mau syahadat kan harus laki-laki yang mensyahadatkan. Karena itulah aku butuh suami yang paham agama, yang bisa dan mampu mensyahadatkan calon mualaf gitu. Terus ya sebagai suami juga ya kan, sebagai bapak sambungnya anak-anakku gitu toh. Karena itulah, jadi murni niatku menikah itu karena ibadah, bukan karena apa yang dia punya gitu. Kalau mau yang benar-benar kenyataannya, Mas Eko ini
gak punya apa-apa. Bahkan nikah sama aku itu maharnya itu utang gitu kan. Sampai saat ini aku sudah cerai dari dia, sudah ditalak berkali-kali, ditalak, dirujuk lagi, ditalak, diakatkan lagi, ditalak, diakatkan ulang lagi gitu kan. Itu utang mahar itu belum pernah dia bayar. Makanya aku bilang, kamu itu laki-laki seperti apa ya yang berani mentalak aku tapi belum persiapan untuk membayar mahar yang dulu kau utang. Aku bilang gitu. Seharusnya sebelum kamu mentalak aku, kamu itu mikir utangnya, utang maharnya ada, dan itu harus segera kamu bayar. Dan sebelum kamu bayar, kamu gak boleh usir aku dari rumah ibumu, aku bilang. Itulah hukum Islamnya, Mas, aku bilang. Selama kamu gak bayar utang mahar itu, kamu tidak boleh mengusir aku dari rumah ibumu atau dari rumahmu. Kamu kan gak punya rumah ya. Yang aku tahu waktu kita awal datang dari Jakarta, kamu bawa aku ke rumah ibumu. Dan kamu sudah berkali-kali bersama keluargaku bilang, kamu sudah ditalak Eko, kamu gak berhak di sini. Cuma aku tidak mau kelihatan seperti mengemis, ku bilang. Dan aku tidak mau kelihatan seperti ngebet banget pengen ada di rumahnya ibumu. Cuma seharusnya kamu tuh paham, kamu kan bilangnya ya sudah belajar Al-Quran ini sejak kecil. Nah harusnya kamu paham itu. Mantan istri yang ditalak, kalau utang maharnya belum dibayar, dia bisa datang kapan aja ke rumahmu. Dia berhak menunggu di situ sampai kamu mampu membayarnya. Ngerti nggak, Mas? Aku bilang gitu. Nah itu makanya aku gak melihat apa-apapun yang bisa aku dapat dari Mas Eko saat menikah. Murni karena memang aku menikah untuk beribadah. Bahkan mahar itu pun utang. Sampai saat ini aku buat video ini, utang mahar itu belum pernah terbayar oleh Mas Eko. Dia cuma janji-janji, iya nanti ku usahakan bayar, ya nanti ku usahakan bayar. Tapi akhirnya kan belum pernah dia bayar. Mungkin dalam hati dia, masih bisa kurujuk, ngapain ku bayar gitu kan. Kan gitu. Dia nggak tahu kalau sebenarnya mahar istri yang selalu diutang itu, nggak dibayar-bayar itu penghambat rezeki dia. Itu yang nggak dipahami sama laki-laki ini, si Eko ini. Semakin nggak semakin dibuatnya, karena utang itu ya tetap utang kan penghambat rezeki gitu kalau nggak dilunas-lunasin. Jadi bagi yang punya utang nih, kalau mau rezekinya bagus gitu, lunasi dulu utangnya, itu aja gitu ya. Kalau nggak mau lunasi utangnya, ya ngomong ke orang yang dipiutangin, belum bisa bayar, tolong doakan ya biar saya bisa bayar gitu. Utang itu penghambat rezeki, ngono. Itu harusnya dipahami seperti itu. Utang penghambat rezeki. Jangan harap bisa ekonominya baik kalau masih ada utang. Gitu saja. Dan kalau belum sanggup bayar utang, jangan ngilang. Ngomong ke yang dipiutangi biar nggak keluar sumpah-sumpah serapah yang bisa kena ke kamu gitu ya. Karena kan kalau orang udah ngutangin terus kesel, dia bakalan nyampein doa yang nggak baik gitu kan. Jadi lebih bagus mengakui terus gitu, tawadu, jangan malah jadi tinggi hati, nggak bisa bayar utang malah marah-marah gitu kan. Seharusnya ngomongnya tuh, maaf ya aku belum bisa bayar utang, tolong doakan biar aku bisa bayar utangku ke kamu gitu. Jadi kan gak keluar tuh omongan-omongan dan doa-doa yang tidak baik dari orang yang sudah memberi kita utang gitu kan. Ya melipir lah sampai kemana-mana. Jadi memang aku tuh nikah sama Mas Eko tuh ya begitulah keadaannya. Aku sangat menerima dia apa adanya, dan dia sangat memberi aku syarat supaya bisa jadi istrinya, seperti itu. Padahal pada dasarnya setelah penyesalan seperti ini, penyesalannya seperti ini loh. Aku tuh menyesal bukan karena aku berbuat yang tidak baik, tapi karena aku itu
memberikan yang terbaik pada orang yang salah. Itulah penyesalanku. Kalau penyesalan itu karena kita melakukan sesuatu yang buruk ya, itu kan sepertinya kita tinggal minta maaf, sholat tobat sama Allah gitu kan. Tapi ini penyesalannya seperti ini loh, aku melakukan yang terbaik pada orang yang salah, bukan pada orang yang tepat gitu. Sampai pengorbananku itu menjadikan anak-anakku jadi korban, Cantika jadi korban, Al dan El jadi korban. Dan dia hanya memikirkan anak dari mantan istrinya saja. Seperti itu. Dan aku yakin uang itu, kalau memang seperti yang dia bilang, tidak dipakainya untuk judol, dia hanya judol sekali-sekali, berarti uang itu dia simpan. Karena kalau aku jualan tanpa dia, itu ya, aku bisa bayar kios gitu, bisa bayar kios, sedikit banyak masih bisa nyimpan lah gitu kan, bisa beli ya kebutuhanku, skincareku gitu ya kan, bisa beli kebutuhan anak-anak juga gitu. Tapi kalau aku jualan sama si Eko ini bareng, bayar kios nggak bisa, padahal kiosku itu dulu di Klego cuma 600.000 sebulan, gak bisa aku bayar. Padahal di sana lebih rame jualan daripada di Kacangan ini, karena di depan pabrik kan, buka 24 jam. Kalaupun sepi di siang atau pagi, malam itu yang buka kan cuma aku sama nasi goreng di sebelahku itu. Nah malam itu bener-bener rame, sampai sering kita itu cari ayam lagi kalau malam, cari ayam lagi ke Karanggede gitu, atau cari ayam lagi ke mbak yang ada jualan ayam di Klego itu. Sering kita nambahin ayam 3 kilo gitu setelah jam-jam 10 malam, setelah aku belanja ayam pagi yang aku takar bakalan habis 1 hari itu. Nah jam 10 malam tuh, karena kan pabrik itu jam 11 malam tuh istirahat, pada keluar tuh 11 malam pada makan malam tuh keluar dari pabrik. Nah itu sebelum jam 11 itu aku harus sediain ayam lagi kalau sudah kira-kira habis yang di freezer. Itu enggak bisa kita bayar kios itu sampai nunggak selama 4 bulan. Jadi kan aneh, duit ini kemana gitu. Sementara kalau enggak ada dia kerja di proyek, aku bisa bayar kios, aku bisa nyimpan sedikit banyak gitu ya kan. Bahkan waktu itu aku sendirian jualan di Klego itu, dia pergi ke proyek, aku baru lahiran 1 bulannya Cantika, tuh baru lahir 1 bulan Cantika, dia kekeh mau kerja di proyek katanya kan, supaya dia bisa bayar utangnya sendiri. Pada kenyataannya dia nggak bisa bayar utang-utangnya gitu kan. Nah itu dia kerja sekitar 4 bulan di proyek tuh, aku jualan sendiri, aku bisa bayar kiosku, aku bisa beli skincareku gitu kan, aku bisa beli bajunya Cantika, aku bisa beli susunya Cantika. Pada saat itu Cantika minum ASI, karena ASIku itu kering karena saking capeknya aku gitu. Aku kecapean ya kan, ngurusin warung sendiri, terus yang nggak fokus juga nyusuin dia gitu kan, karena banyak yang diurusin, ngelayanin pembeli, masak, belanja semua gitu kan. Nah jadi Cantika itu harus kusambi pakai ASI sama susu formula, dan aku bisa beli susunya semua. Sementara waktu ada Mas Eko, bayar kios nggak bisa, bayar listrik nggak bisa, bayar air nggak bisa gitu kan. Di puskes, di depan pabrik Klego itu juga nggak bisa bayar kios. Itu bingungnya. Jadi uang itu nggak mungkin kemana-mana kalau bukan dia yang ambil, karena selalu ada pembukuan dan tiap hari ada hilang. Dan kalau aku bilang ada hilang, dia lebih marah duluan, dia suaranya lebih kenceng duluan gitu kan. Jadi biar aku malas membahasnya gitu, karena ujung-ujungnya nanti kita bertengkar, dia kabur ke rumah ibunya atau kabur kerja ke tempat lain gitu ya kan. Nah aku lebih sering nahan diri, dan kalaupun dia sampai pernah kita bertengkar, dia sampai pulang ke rumah ibunya, itu karena sudah tidak masuk akal lagi hilangnya duit ini gitu.
Karena kadang dia nggak berperasaan ngambilnya. Udah tahu mau bayar kontrakan, diambil gitu kan. Sementara barang habis gitu, menu habis, tapi tidak ada keuntungannya. Sampai aku nggak bisa belikan seragam untuk anakku, nggak bisa belikan sepatu untuk anakku. Sampai sepatunya Rezel tuh bolong, aku nggak bisa belikan. Seragam pramukanya nggak bisa aku belikan. Sampai anakku tuh minder di sekolah, sampai diolok-olok sama temennya karena kelihatan dia nggak bisa beli baju seragam gitu. Nah, itu aku diam saja karena aku pikir rezeki anakku pasti disediakan oleh Allah, dan benar-benar Allah sediakan rezekinya anakku, tapi bukan dari warung itu lagi, tapi dari panti asuhan Muhammadiyah. Dan Allah nggak izinkan lagi aku bersama Mas Eko, karena kalau dia kembali warungan sama aku lagi, Allah cabut rezeki itu. Dan kalau aku jualan sendiri, rezekiku lancar, alhamdulillah. Ini aku sendirian jualan di Kacangan, alhamdulillah warung bisa aku bayar, kebutuhan anak-anakku bisa terpenuhi, gitulah. Masih bisa nyimpen sedikit-sedikit dan bisa transfer ke Mall Center Indonesia. Selama aku jualan sama Mas Eko itu, sejak keadaan keuanganku krisis, ada setahun lebih aku tidak bisa transfer ke Mall Center Indonesia. Jualan bareng sama Mas Eko setahun lebih itu, sejak aku benar-benar sudah kehabisan uang, setahun lebih nggak pernah transfer ke Mall Center Indonesia. Dan aku mulai bisa transfer itu baru bulan ini. Nanti aku spill lah di video selanjutnya. Aku dapat kios ini seperti diberikan, diperuntukkan untuk aku, ruko ini, kios ini. Seperti itu. Jadi begitulah keadaanku menerima Mas Eko ini sebagai suamiku.